Cukup toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ketua KPU dan juga Ketua Bawaslu, para jajaran anggota KPU dan juga Pak Sekjen, teman-teman jurnalis yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu dan kesabarannya untuk membersamai KPU dan juga Bawaslu dalam tahapan-tahapan pemilu, menyampaikan informasi, menyampaikan perkembangan terkait dengan pemilu kepada masyarakat. Pada hari ini tidak seperti biasanya, berasa spesial ini karena KPU dan Bawaslu mau menyampaikan beberapa hal tentu berkaitan dengan kebijakan dan juga perkembangan tahapan pemilu dari sisi KPU dan dari sisi Bawaslu. Nanti akan menyampaikan dari sisi KPU Pak Ketua KPU Republik Indonesia Mas Hasyim Asy'ari, kemudian dari Bawaslu Mas Rahmat Bagja akan menyampaikan beberapa hal dari perspektif Bawaslu. Tentu tema dan isu yang berkembang sebagaimana kita tahu setelah pemungutan dan penghitungan suara yang sedang berjalan ini, kita semua nanti bisa update situasi lapangan dan juga apa-apa yang sedang difokuskan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Untuk selanjutnya saya persilahkan secara bergantian Mas Hasyim menyampaikan dulu dari perspektif KPU, kemudian selanjutnya Mas Rahmat Bagja dari perspektif Bawaslu, perkembangan situasi pasca pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 pada hari ini. Dipersilakan Mas Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Mas Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Yang saya hormati para anggota KPU yang berkesempatan hadir pada kongres ini. Dari ujung yang paling kanan Mas Parsadan Harahap, Mas Iranto Sudrajat, Mas Idam Holik, Mas Muhammad Afifuddin, Mbak Betty Epsilon Idrus, dan Mas Bernard, Sekjen KPU. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa update perkembangan dan juga nanti Mas Bagja juga akan menyampaikan update perkembangan dan apa-apa yang disampaikan oleh Bawaslu nanti akan kami respon berikutnya. Bapak Ibu saudara sekalian, yang pertama pasca pemungutan penghitungan suara. Dalam penghitungan suara itu kan harus selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, yaitu 14 Februari 2024 jam 24. Dalam hal penghitungan suara di TPS belum selesai, itu dapat dilanjutkan dalam waktu 12 jam ke depan, sehingga dapat dilanjutkan sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 atau hari ini sampai dengan jam 12 tadi ya, berarti kan penghitungan suara secara waktu sudah selesai. Nah, sehubungan dengan itu, diantaranya beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah soal pemungutan suara ulang. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi malam, kami masih menghimpun laporan-laporan dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, sehubungan dengan situasi-situasi yang dapat menjadi alasan dilakukannya pemungutan suara ulang. Nanti juga teman-teman Bawaslu melalui Mas Bagja, Ketua Bawaslu juga akan menyampaikan temuan-temuannya yang nanti akan kami respon, sehingga sama-sama kita klarifikasi atau cross check antara data laporan dari KPU dan juga data temuan dari Bawaslu. Karena pada dasarnya untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang itu mekanismenya adalah rekomendasinya oleh Panwascam ya. Panwascam yang bekerja ruang lingkupnya ada TPS yang potensial dilakukan pemungutan suara ulang.
kemudian rekomnya Panwascam disampaikan kepada PPK, dan PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota. Menurut Undang-Undang Pemilu, pemungutan suara ulang itu yang memutuskan perlu atau tidaknya itu adalah KPU Kabupaten Kota. Tentu saja bisa karena penilaiannya sendiri, bisa juga karena rekomnya Bawaslu. Misalkan sebagai contoh ya, ada laporan dari KPU NTB misalkan, proses penghitungan suara begitu calonnya ada yang kalah, caleg ya, kemudian timnya ngamuk dan kemudian merusak situasi yang ada di situ. Itu ini kan dokumen-dokumen yang entah surat suara, kemudian formulir menjadi problem, sehingga hal seperti ini juga sangat mungkin dilakukan pemungutan suara ulang. Tapi kalau memang dokumennya ada dan kemudian diakui oleh saksi-saksi yang lain, tentu itu kita anggap sah dan kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kemudian yang kedua, soal pemungutan penghitungan suara pemilu 2024 khususnya yang dilaksanakan oleh PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur. Saudara sekalian, pemungutan suara atau pemilu di luar negeri itu dilaksanakan oleh panitia pemilihan di luar negeri. Ada 128 perwakilan PPLN. Untuk di Malaysia sendiri itu ada 6 PPLN. Nah, ini yang mendapatkan sorotan adalah Kuala Lumpur, karena memang pemilihnya besar dan berbatasan langsung dengan Indonesia. Nah, teman-teman Bawaslu kemarin sudah menyampaikan hasil temuan dan kajiannya dan kemudian menerbitkan rekomendasi. Nanti detailnya Mas Bagja sebagai Ketua Bawaslu akan menyampaikan dan kami akan respon. Kalau menurut rekomendasi Panwaslu Kuala Lumpur itu direkomendasikan untuk penghitungan suara untuk 2 metode, yaitu kotak suara keliling dan metode pos, itu dihentikan dulu, tidak diikutkan dalam penghitungan suara. Jadi kalau PPLN Kuala Lumpur mulai tanggal 14-15 itu melakukan penghitungan suara, itu yang boleh hanya untuk metode TPS atau TPSLN, TPS luar negeri. Untuk metode pos dan metode KSK dihentikan dulu, tidak diikutkan. Untuk metode KSK sesungguhnya penghitungan suara juga bersamaan dengan metode TPSLN, yaitu 14 dan 15 Februari 2024. Nah, untuk metode pos itu jadwalnya dihitung untuk metode pos 15 sampai 22 Februari. Sekali lagi untuk 2 metode itu dihentikan dulu, tidak diikutkan karena ada temuan-temuan yang sebenarnya KPU sendiri sudah mengetahui ada situasi yang secara prosedural dan kebetulan apa yang jadi yang diketahui oleh KPU dan juga ditemukan Bawaslu ini sinkron, sehingga kemudian nanti situasinya potensial untuk metode pos dan metode KSK kotak suara keliling khusus di Kuala Lumpur akan dilakukan pemungutan suara ulang. Detail-detail dan kemudian mekanismenya kami di KPU Pusat akan mempersiapkan segala sesuatunya, tentu saja nanti berkoordinasi dengan Bawaslu. Yang ketiga, saudara sekalian, soal penghitungan suara. Jadi di dalam penghitungan suara di TPS kemarin ada di beberapa tempat sebagaimana yang tadi malam kami sampaikan dan juga teman-teman Bawaslu sampaikan, terdapat surat suara yang tertukar ya. Nah, dalam situasi ini yang pertama, dalam hal terdapat surat suara yang tertukar dengan surat suara dari daerah pemilihan lainnya dan telah tercoblos oleh pemilih, maka sikap kami yang pertama adalah untuk surat suara pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dinyatakan sah untuk menjadi atau dihitung sebagai suara partai. Nah, kalau yang kedua, kalau surat suara DPD dari daerah pemilihan provinsi lain dinyatakan tidak sah karena masing-masing provinsi atau masing-masing dapil calonnya beda-beda. Tapi kalau yang pemilu DPR, DPRD kan peserta pemilunya sama, partai politik. Kemudian peristiwa itu dicatat di dalam formulir berita acara, formulir kejadian khusus untuk menunjukkan bahwa ada situasi yang kemudian ada kejadian khusus di TPS-TPS tersebut. Kemudian yang keempat,
pemungutan suara ulang dan lanjutan untuk yang di dalam negeri. Sebagaimana kami sampaikan, ada beberapa hal, setidak-tidaknya dua yang jadi alasan. Yang pertama karena bencana alam banjir masih tergenang dan juga ada pengerusakan terhadap logistik yang disiapkan untuk pemungutan suara sehingga belum tersedia, atau juga setelah penghitungan suara ada yang ribut di TPS. Nah, ini yang kemudian nanti akan dilakukan ada dua kemungkinan, apakah pemungutan suara ulang atau pemilu lanjutan. Tentu saja untuk pemilu lanjutan ini bagi yang dokumennya sudah, alat perlengkapan pemungutan suara sudah tersedia, tapi kemarin ada yang terlambat di beberapa tempat seperti saya sampaikan tadi malam. Nah, menurut Undang-Undang Pemilu, pemungutan suara ulang itu maksimal dilaksanakan 10 hari setelah hari H pemungutan suara. Namun demikian, tentu kami akan mengkaji dan mempertimbangkan situasi lapangan, karena misalkan seperti yang di Demak ini, kalau banjirnya belum surut, melampaui 10 hari kan juga belum tentu bisa dilakukan dalam durasi 10 hari. Tentu situasi ini juga oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota yang punya kewenangan untuk menetapkan pemungutan suara lanjutan, itu akan dibuatkan catatan dalam berita acara kejadian khusus. Yang terakhir, saudara sekalian, soal Sirekap ya. Banyak sekali kiriman-kiriman baik melalui WA kepada kami maupun unggahan-unggahan di media sosial tentang, terutama ya, teman-teman juga pasti mengikuti perkembangannya, ada perbedaan antara formulir C hasil ukuran kuarto yang diunggah, saya ulangi, kan yang diunggah itu formulir C hasil yang ukuran plano, hasil foto Sirekap. Jadi di TPS itu ada ukurannya plano yang besar, itulah yang difoto oleh anggota KPPS menggunakan fungsi foto di dalam aplikasi Sirekap. Itu yang diunggah. Kemudian menggunakan sistem di dalam Sirekap, ada sistem untuk konversi yang membaca membaca formulir tersebut, dan kemudian secara otomatis akan muncul angka hitungannya. Nah, di situ ada problem ya. Nah, oleh karena itu kami di KPU Pusat melalui sistem yang ada itu termonitor daerah mana saja yang antara unggahan formulir C hasilnya dengan yang konversinya salah, itu termonitor. Jadi semua yang disampaikan kepada kami melalui WA maupun yang diunggahan-unggahan media sosial itu pada dasarnya melalui sistem termonitor. Mana yang pas, mana yang tidak, mana yang cocok, mana yang tidak. Dalam situasi ini kan bukan soal sementara ini yang kami ketahui atau yang kami dapatkan laporan itu adalah, atau juga respon dari teman-teman jurnalis kepada kami, itu adalah formulir yang diunggah itu nampaknya kan dari segi penjumlahan atau penghitungannya belum ada laporan yang salah. Yang salah atau tidak tepat itu kan antara yang diunggah dengan yang dikonversi menjadi angka hitungannya itu. Nah, oleh karena itu kami sudah mengetahui, dan tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin. Pada dasarnya begini, saudara sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor, bisa mengetahui. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu kan gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu, dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah, koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah
formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Namun demikian untuk yang katakanlah sebagai sistem tidak tepat ketika membaca formulir kemudian dikonversi menjadi perolehan suara itu tentu kami akan segera lakukan koreksi. Tapi publikasi formulir C hasil akan kita lanjutkan terus supaya apa? Publik mengetahui terus menerus sampai batas akhir dalam arti apa itu namanya formulir C hasil yang ukurannya plano itu bisa diunggah semua dan diketahui oleh semua pihak. Jadi teman-teman jurnalis, para pemilih, para peserta pemilu bisa mengakses itu melalui link website yang kita siapkan, bisa dibaca di tingkat TPS dan kemudian bisa di-download sehingga boleh dikatakan ya alhamdulillah patut kita syukuri Sirekap berjalan. Sekali lagi kalau tidak ada Sirekap tentu situasinya gelap, tidak bisa kita ketahui perolehan suara sesungguhnya berapa yang kemudian ditulis di dalam formulir dan kemudian diunggah ke Sirekap. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungan maksudnya yang konversi dari formulir ke hitungan belum sesuai. Sekali lagi pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan dikoreksi. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur, itu aja yang paling penting. Dan sekali lagi siapapun teman-teman jurnalis, pemilih, masyarakat luas komplain soal ini karena apa? Sekali lagi karena bisa membaca Sirekap, bisa mengakses Sirekap. Kalau tidak ada Sirekap ya nggak mungkin bisa tahu publikasi formulir-formulir di tingkat TPS tersebut. Setidak-tidaknya sampai dengan sekarang saya kira kita sama-sama bisa memperhatikan sampai dengan saat ini jam 15.50 untuk publikasi Sirekap terhitung sampai 15 Februari 2024 jam 15.30 23 detik progresnya adalah yang sudah diunggah 358.775 TPS dari total TPS 823.236. Saya ulangi lagi, yang sudah diunggah 358.775 dari 823.236 TPS atau setara dengan 43,58%. Jadi pada prinsipnya unggahan formulir C hasil plano yang ada di TPS tetap kita lanjutkan melalui Sirekap. Hanya saja nanti untuk yang konversi-konversi yang kebetulan sistem membacanya kurang akurat atau kurang tepat nanti akan kita lakukan koreksi supaya sesuai dengan apa yang formulir yang diunggah. Tidak ada niat manipulasi, tidak ada niat untuk mengubah hasil suara karena pada dasarnya formulir formulir C hasil yang plano diunggah apa adanya, sebagaimana situasi yang diunggah oleh teman-teman KPPS. Itu bisa kita monitor, bisa kita saksikan bersama-sama. Saya kira demikian sementara dari KPU, selanjutnya kami persilahkan Mas Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu. Saya kembalikan Mas Afif yang memimpin konferensi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, nanti pertanyaannya sekaligus ya setelah Mas Ketua Bawaslu. Ini untuk informasi, sedianya teman-teman anggota Bawaslu juga membersamai, cuman karena di antara kewenangannya itu juga memproses laporan ataupun temuan, kalau tidak salah tadi disampaikan sedang ada persidangan juga di Bawaslu, sehingga kami berbagi peran. Akhirnya Pak Ketua datang sendiri, yang lain harus sidang, begitu. Silakan Mas Bagja untuk menyampaikan hasil pengawasan dan lain-lain. Terima kasih Mas Afif. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Mas Hasyim, Mas Ketua, Mas Idam, Mas Derajat, Bang Parsa, Bang Parsa, Mas Afif, Mbak Betty dan juga Pak Sekjen. Walaupun saya ini sendiri, tapi saya merasa di keluarga Bawaslu, Mas. Karena ada keluarga besar Bawaslu 5 orang di sini pada saat kita melakukan press con. Pak Afif, saya, Pak Parsa dan juga 4 orang dengan Pak Sekjen. Jadi komposisinya sama sebenarnya. Alhamdulillah tadi Mas Hasyim menyampaikan banyak hal dan alhamdulillah berarti seluruh apa yang kami temukan di lapangan tentu akan kami sampaikan kepada KPU. Bapak Ibu semua, teman-teman semua, sebelum saya sampaikan beberapa hal tentang temuan Bawaslu, maka perlu kita apresiasi teman-teman penyelenggara sampai tingkat ad hoc, sampai tingkat KPPS yang sampai jam 2, jam 3, sampai jam 4 pagi tadi masih melakukan penghitungan suara. Jadi teman-teman penyelenggara pemilu, kami harapkan tetap kemudian melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Secara keseluruhan penyelenggara pemilu kita telah berhasil dilakukan. Memang ada beberapa permasalahan ya, tapi tentu bisa ini kita koreksi dan juga bisa kita perbaiki dalam beberapa hari ke depan. Karena sesuai dengan undang-undang kita punya waktu 10 hari untuk melakukan rekomendasi pemungutan suara ulang jika terjadi permasalahan. Jadi terima kasih kepada teman-teman penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu, dan kami mohon kepada yang bersangkutan, teman-teman ad hoc untuk tetap menjaga kesehatan karena memang waktu kita sangat terbatas dan sangat ketat dalam melakukan penyelenggaraan pemilu. Dan ini hari-hari ke depan akan sangat berarti dalam penyelenggaraan demokrasi Indonesia. Teman-teman semua, hasil pengawasan Bawaslu dapat kita sampaikan, sebenarnya sudah kami sampaikan pada jam 11:30 tadi siang. Ini untuk mengulang sedikit ya kepada teman-teman semua. Kami misalnya menemukan dalam 13 masalah dalam pemungutan suara, 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari jam 7. Ada di lapangan, demikian temuan Bawaslu. 12.284 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia di TPS. 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menengah hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili KTP. Ada 6.084 TPS yang tertukar. Ini juga kami atas permasalahan tersebut bersama dengan KPU, untuk yang tertukar kami sudah menyepakati surat edaran bersama untuk yang dapil tertukar maka dianggap sah jika dicoblosnya di baik di partai politik maupun di nomor urut. Jadi kami ini juga bukan perintah kepada teman-teman Bawaslu di tingkat ad hoc dan juga untuk dicatatkan, tidak lupa untuk dicatatkan dalam kejadian khusus. Ya. Kemudian alhamdulillah ini sudah kita tantangin pada hari ini dan kita akan sampaikan ke teman-teman di tingkat ad hoc. Kemudian yang paling kemungkinan akan terjadi PSU adalah kejadian 2.413 TPS yang didapati adanya pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Ini kemungkinan PSU-nya besar. Tapi tentu lagi ditelusuri ya teman-teman apakah benar demikian dari Panwascam dan juga Bawaslu Kabupaten Kota. Dan juga ada 6 masalah dalam pemungutan suara seperti 11.2033 TPS yang dapati adanya sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan atau masyarakat. Walaupun kami harus menyatakan bahwa sirekap ini adalah alat bantu. Jadi yang paling kita pegang adalah manualnya nanti, rekapitulasi manual, bukan sirekapnya. Sirekap hanya memberikan informasi, tadi sudah disebut oleh Mas Ketua KPU, bahwa C1 itu bisa dilihat oleh seluruh warga negara. Jika kemudian dalam membuatnya dalam sistemnya kemudian bermasalah, yang penting bisa dilihat adalah C1-nya, C1 planunya. Itu yang paling penting dalam sebuah pemungutan dan penghitungan suara yang benar. Dan alhamdulillah ini berhasil dilakukan. Terima kasih teman-teman KPU.
sampai sekarang sudah 43.000 tadi ya, sudah 43%, ya, 43%. C1 plano bisa diakses oleh warga negara Republik Indonesia. C hasil, mohon maaf, C hasil. Bukan plano ya, plano nanti ya. C hasil kan, ya. Nggak ada satu ya, iya. Nggak apa-apa mas. Ya. C planonya bisa diakses oleh semua masyarakat dan ini saya kira semua bisa menjadi koreksi jika terjadi masalah. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ketua juga. Kemudian ada 2.162 TPS yang didapati adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan suara yang sah dan suara-suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang merupakan hak pilih. Tentu akan ada mitigasi terhadap hal ini. Dan kemudian, nah ini ada 1.895 pengawas TPS yang tidak berikan model C hasil salinan, Mas. Jadi ini bisa ditegur lah teman-teman di ESOK itu. Kemudian 1.888 TPS yang dari saksi pengawas TPS tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara dengan jelas. Kenapa? Karena di PKPU sendiri ketika penghitungan harus terang dan kemudian tidak kondisinya tidak gelap dan ini yang harus kita pakai standarnya dalam penghitungan suara. Karena surat suara itu harus kalau di terawang kan, ini benar dicoblos atau tidak. Sehingga kemudian dalam proses itu tidak banyak media sosial yang beredar, ini sudah tercoblos, oke. Kemudian akhirnya mitigasinya apa? Surat suara rusak. Dan kemudian pemilih dapat tetap menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih jika terdapat kondisi-kondisi demikian. Kemungkinan apakah terjadi kesengajaan atau lain-lain nanti tentu ada proses yang bisa dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Kemudian juga kami juga harus menyampaikan kepada publik, ini bukan hanya kepada Bawaslu tapi juga kepada KPU bahwa di dalam temuan kami ada 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Jadi bukan hanya Bawaslu tapi juga KPPS dan juga pengawas TPS. Jadi tindak lanjutnya pemungutan suara disesuaikan dengan ketentuan dapat disesuaikan waktu yang kemudian ditambahkan ya. Kemudian juga atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, beberapa hal ini telah kami sampaikan kepada KPU dan sebentar lagi rekomendasi yang tadi dibuat oleh teman-teman Panwascam akan kita tunggu karena kami punya waktu 10 hari dan insya Allah tidak menggunakan waktu sampai dengan 10 hari. Kami lagi mempercepat proses di teman-teman Panwas Kecamatan. Kami juga ada namanya Siwaslu, tapi mohon maaf, Siwaslu adalah sistem tertutup bagi Bawaslu sehingga tidak bisa dibuka ke publik. Ya, jadi hasilnya yang bisa kemudian kami sampaikan. Hasil tadi kondisi-kondisi yang ada sekitar berapa ribu masalah, misalnya tadi ada keterlambatan di 37.000 TPS, misalnya itu hasil dari Siwaslu. Tapi hasil yang lain-lain tentu menjadi bahan bagi Bawaslu untuk kemudian menindaklanjuti dan menangani pelanggaran ke depan. Berbeda dengan Sirekap harus dibuka untuk publik. Kalau kami harus ditutup Siwaslu, karena yang punya kewenangan dan punya tugas adalah teman-teman Komisi Pemilihan Umum. Teman-teman, tadi juga ada tentang masalah pemungutan suara dan penghitungan di Kuala Lumpur. Kami meneruskan surat dari Panwas Kuala Lumpur yang intinya adalah untuk tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Kemudian tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling. Kemudian pelaksanaan pemungutan suara ulang seperti masuk huruf C didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK. Kemudian tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling karena mereka sudah memilih di TPS. Kemudian mengevaluasi metode pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama. Dan kami sudah sampaikan bahwa tugas ini adalah tugas kita bersama. Bukan hanya tugas ansih KPU Republik Indonesia, tapi tugas juga dari pemerintah Republik Indonesia, baik dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja. Karena pendataan warga negara adalah tugas pemerintah dan kemudian pemutakhirannya oleh KPU. Dan kami berharap karena metodenya itu pemutakhiran data pemilih tentu tidak bisa kemudian sama dengan pemungutan suara ulang dengan hanya membuka atau membuat hari pemungutan suara.
karena agak berbeda. Oleh sebab itu ada hal-hal yang perlu kita bicarakan kembali untuk bagaimana melakukan mitigasi terhadap metode POS dan KSK. Dan kami berharap alhamdulillah kerjasama dengan baik juga dengan Kemenlu dan juga Kemendagri dan juga Kemenaker tenaga kerja untuk kemudian bersama-sama melakukan kembali pemutakhiran data pemilih atau pemutakhiran warga negara yang ada di Kuala Lumpur, sehingga ini dapat menjadi sebuah evaluasi terhadap penyelenggaraan pemungutan suara beberapa satu atau dua pemilu sebelumnya. Saya dan Mas Hasim dulu seperti rendezvous ketemu lagi di Kuala Lumpur dengan hampir waktu yang sama gitu. Jadi kami mengharapkan ini bisa kita lakukan, dan kami berharap juga KPU nanti Mas Hasim, Mas Ketua dan anggota bisa turun langsung. Nanti kita dampingi juga dari Komisioner Bawaslu untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, minimal melakukan supervisi, dan juga mungkin menempatkan eselon 1, eselon 2 untuk memantau terus nanti jika terjadi pemutakhiran data pemilih dari KPU untuk ditempatkan dulu di sana sekitar seminggu 2 minggu untuk kemudian membantu teman-teman PPLN dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Sekali lagi ini yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman KPU, semoga bisa ditindaklanjuti, dan kami berterima kasih kepada seluruh penyelenggara baik tingkat pusat dan sampai dengan TPS yang telah menyelenggarakan pemilihan umum, tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang kemudian baru selesai juga pada hari ini untuk penghitungan suara. Terima kasih banyak, semoga ini menjadi amal baik untuk membangun demokrasi di Indonesia. Walaupun ada catatan, ya ada masalah, ya, dan itu sekarang kita akan selesaikan baik dari KPU maupun dari Bawaslu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ketua Bawaslu, Mas Rahmat Bagja atas hasil-hasil pengawasan dan juga informasi seputar rekomendasi yang disampaikan Bawaslu, terutama kaitannya dengan pemungutan suara di Kuala Lumpur yang metode POS dan KSK, yang kami di KPU tidak hanya terkait dengan rekomendasi tersebut, rekomendasi lainnya juga pasti akan kami kaji dan tindak lanjut. Itu komitmen dari kami di penyelenggara untuk menjaga pemilu ini, bahwa pemilu ini tidak hanya hajatan yang diurus oleh KPU. Teman-teman pengawas menemukan sejumlah pelanggaran, katakanlah temuan-temuan di lapangan, akan kami konfirmasi ke jajaran kami. Intinya kami ingin penyelenggara kompak, solid, dan juga pada satu sisi kami juga akan menerima masukan catatan atas praktek-praktek yang dianggap tidak sesuai dengan aturan. Teman-teman sekalian, sebelum tanya jawab, saya tahu di grup jurnalis yang tergabung di grup KPU banyak yang mengirim foto seputar Sirekap, capture situasi-situasi yang terjadi. Jadi di forum yang penting dan baik ini kami akan memberi penjelasan. Bu Betty Epsilon Idrus akan memberi penjelasan terkait hal-hal yang menjadi trending topik di grup-grup di media sosial. Silakan Mbak Betty. Tes. Baiklah Pak Afif. Jadi aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ketua, baik Ketua KPU maupun Ketua Bawaslu, para anggota, Pak Sekjen. Saya diminta oleh Mas Ketua KPU bicara tentang beban kerja KPPS dan Sirekap pemilu tahun 2024. Sebenarnya sudah saya pernah ceritakan pada forum sama di ruangan ini terkait dengan bagaimana Sirekap bekerja dari sisi data dan informasi. Pertama, KPPS setelah melakukan pelayanan pemilih di TPS, yaitu melayani pemilih, lalu kemudian melakukan penghitungan dan mencatat, mendokumentasikan hasil di C Plano yang disaksikan secara bersama-sama dengan para saksi dan pengawas TPS, diminta untuk memfoto C Plano hasil
yang kemudian ditangkap di Sirekap. Untuk KPPS, Sirekap akan menggunakan Sirekap Mobile, yaitu menggunakan Android yang dimiliki oleh KPPS itu sendiri. Dengan sistem informasi yang dibuat, maka KPPS akan menangkap gambar berapa banyak yang akan ditangkap gambarnya, yaitu sebanyak 5 jenis surat suara sekaligus, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden, kira-kira sebanyak 3 lembar, lalu kemudian surat suara untuk partai politik dalam hal ini DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, rata-rata 20 kali 3 berarti 60 lembar, ditambah untuk DPD, Dewan Perwakilan Daerah, tergantung berapa jumlah calon anggota DPD yang ada pada setiap dapil provinsi yang menjadi ruang lingkup kerja KPPS. Jadi rata-rata setiap KPPS akan melakukan pendokumentasian sejumlah 70 sampai 80 lembar yang akan difoto, dan agar tidak tertukar antara satu foto dengan foto yang lain untuk setiap jenis pemilu, maka teknologi yang digunakan adalah menggunakan yang disebut dengan April Tag. Jadi nanti April Tag itu akan memuat kalau dia adalah surat suara plano, cep hasil plano untuk presiden ke presiden, ada April Tag-nya sendiri. Halaman pertama dari 3, 2 dari 3, 3 dari 3. Demikian yang sudah dilakukan dan sudah difoto oleh KPPS. Nah, Mas dan Mbak semua, itu untuk kepentingan KPPS foto, lalu dikirim ke pemilu2024.kpu.go.id hari ini. Sistem pembacaannya ada OCR dan ada OMR. Optical, O-nya optical, R-nya recognition, M-nya marking, lalu kemudian C-nya ada karakter. Jadi dia membaca marking ditandai kayak kita UMPTN itu bulat-bulat, sama juga karakter dibaca hurufnya. Oleh karenanya ketika mesin membaca lalu kemudian direkognisi dengan apa yang dibaca oleh mata kita, oleh oleh masing-masing KPPS kita yang diberi tugas. Setiap akun KPPS diberikan 2 akun. Jadi langkah mitigasinya ada, nanti dalam waktu dekat akan ada perbaikan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi banyak hal tergantung karena ini Sabang sampai Merauke. Tadi sudah sampaikan Ketua, alhamdulillah Sirekap kalau kita update, alhamdulillah tidak terjadi lemot, itu bisa diupdate. Lalu kemudian bisa dilihat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tampilannya di pemilu2024.kpu.go.id, bisa dilihat per TPS, per jenis pemilu dulu, lalu kemudian per TPS, lihat image-nya, itu bisa dilihat. Kalaupun ada kesalahan, kami sudah melakukan rekap berapa jumlah dari seluruh TPS yang sudah dilakukan upload oleh KPPS kita. Langkah mitigasi sudah akan dilakukan oleh tim Sekjenan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada produksi kedua bahwa untuk setiap KPPS, salinan C Plano pun bisa dikeluarkan dalam bentuk PDF, diberikan pada para saksi dan pada pengawas TPS. Bentuknya seperti apa PDF itu? Jadi ketika ada di handphone mereka, maka PDF akan berisikan capture dari kelima jenis pemilu, di mana masing-masing PDF akan memuat foto C planonya. Jadi kalau misalnya PDF untuk C hasil presiden, maka akan memuat foto dari ketiga pasangan calon kita, image C planonya. Di bawahnya rekapitulasinya.
Lalu akan ada kata-kata sesuai tak sesuai sebagaimana apa yang dilihat baik oleh mesin maupun oleh mata kita. Jadi secara terbuka, secara gamblang itu prinsip-prinsip transparansi sudah disiapkan secara sistem. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan tadi untuk publik, bisa dilihat oleh semua orang, sekali lagi di pemilu 2024.kpu.go.id untuk kepentingan para saksi dan pengawas TPS, kita siapkan juga PDF-nya dan akan diberikan oleh KPPS ketika selesai hasil penghitungan suara. Satu lagi, Bapak Ibu sekalian, bagi daerah yang tidak tercoverage oleh internet, maka Sirekap juga disiapkan Sirekap online dan Sirekap offline. Sebagaimana e-coklit pernah kita praktekkan. Bagi wilayah yang punya online, maka persis dia merekam, mendokumentasikan, dia klik sesuai, langsung nyampai ke server KPU. Tapi jika tidak punya coverage internet, ketika sudah ada di handphone masing-masing KPPS, kotak bergerak dari TPS ke kecamatan melalui PPS. Ketika ada internet, maka ketika akan terunggah ketika ada internet di wilayah itu. Jadi mitigasi terkait dengan itu sudah dilakukan. Mitigasi berikutnya adalah jikapun sampai dengan kotak naik tidak ada, maka PPK sudah juga disiapkan fitur untuk memfoto C-Plano apabila masing-masing TPS tidak menyiapkan atau tidak tersedia foto C-Planonya di lapangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah cara Sirekap bekerja dengan beban kerja masing-masing dari tingkat KPPS dan PPK. Saya rasa demikian Mas Ketua dan Mas Afif. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Betty atas penjelasannya. Mas Ketua mau ada yang ditambahkan, silakan. Terima kasih Mas Afif. Ada tambahan teman-teman tadi yang kami sampaikan bahwa laporan tentang unggahan Sirekap yang hasil konversinya berbeda dengan yang formulir yang diunggah itu, baik itu melalui media sosial, melalui WA, kami tentu saja mengucapkan terima kasih atas segala masukan, catatan, dan sekali lagi tentu kami nanti akan melakukan koreksi-koreksi. Nah, dan kami juga menyampaikan tadi bahwa sebetulnya di dalam sistem atau Sirekap mengenali bahwa hasil konversi itu ada yang salah atau tidak tepat dengan data dalam hitungan maupun penulisan di dalam formulir yang diunggah itu. Di dalam sistem Sirekap yang ditemukan itu ada 2.325 TPS. Saya ulangi ya, 2325 TPS yang ditemukan antara konversi hasil penghitungan suaranya dengan yang formulir diunggah itu berbeda. Nah, tentu ini menunjukkan bahwa Sirekap sendiri sebagai sistem mengenali ada yang tidak tepat atau tidak sama antara apa yang hasil konversinya dengan ini. Sampai saat ini, sebagaimana kami sampaikan tadi, yang sudah diunggah itu 358.775 TPS atau 358.775 TPS yang sudah diunggah. Nah, dari angka 2.325 temuan TPS yang salah konversinya tadi atau tidak tepat konversinya tadi atau formulirnya yang tidak terbaca by system secara tepat sehingga kemudian model hitungan konversinya menjadi tidak tepat juga, itu kalau dibandingkan dengan yang sudah diunggah 358.775 itu kurang lebih 0,64% atau di bawah 1%. Sebenarnya bukan soal persentasenya yang ingin kami sampaikan, ingin kami tegaskan bahwa sistem Sirekap mengenali kalau ada salah hitung atau salah konversi atau sistem kurang tepat untuk membaca formulir yang sudah diunggah itu sehingga kemudian konsekuensinya dalam konversinya menjadi tidak tepat. Saya kira itu Mas Afif tambahan. Terima kasih. Terima kasih Mas Ketua atas penjelasannya.
Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Ada pertanyaan nggak? Kirain cukup ya. Kita buka 3 penanya ya. Kanan kiri. Kiri dulu, kiri dulu. Vito. Yang tengah, Mas. Kakak. Terus? Belakang? Siapa namanya? Oh, dari Kuala Lumpur. Baik. Kemudian nanti sebelah kanan 3 sekaligus saja ini biar dirangkum jawabannya. Sebelah kanan Mas Iqbal sama Mbak Forum Keadilan. Satu lagi masih ada loh. Kota. Oke. Baik, ada 5 penanya, silakan Mas Vito, temennya sebelah kiri tadi diwakili sekalian dirangkum. KPU melayani. Silakan. Selamat sore pimpinan semuanya, izin Vito dari kompas.com. Kalau saya mau tanya soal Sirekap, kalau sebelah saya nggak tahu nanya apa dia nanti nih. Yang pertama mau tanya soal, tadi kan Mas Hasim sudah sebut ada 2.325 TPS yang terjadi error, Sirekapnya tidak sesuai konversi. Tapi kan yang menjadi masalah juga jumlah selisihnya gitu Mas, dari yang di C Plano sama di Sirekap itu selisihnya berapa, apakah itu juga sudah terpetakan gitu. Kalau sudah, berapa selisih suara yang ditemukan KPU antara C hasil Plano dengan yang terinput di Sirekap masing-masing untuk paslon 01, 02, dan 03 itu masing-masing berapa selisih suara akibat kesalahan konversi tersebut. Yang kedua mau tanya soal biaya kerjasama antara KPU dengan ITB dalam hal pengembangan Sirekap Mas, karena sebagai contoh kawal pemilu itu yang punyanya Mas Ainun Najib itu tadi pagi baru membeberkan kalau mereka butuh kos itu 60 juta sehari untuk cloud-nya aja gitu, 60 juta sehari. Dan itu pun hanya untuk mencakup sekitar 24.000 TPS. Nah, kalau KPU itu berapa untuk Pilpres 2024 pengembangan Sirekapnya gitu, karena ada data open source-nya yang terdapat di akses publik itu sekitar 3,5 miliar saat MOU diteken tahun 2020, tapi nggak tahu itu untuk Pilkada 2020 atau 2024. Nah, mau tanya kalau untuk Pilpres 2024 biayanya berapa, dan apakah memang ada keterbatasan budget sehingga harus melakukan efisiensi untuk pengembangan Sirekap. Terima kasih Mas. Cukup. Terwakili. Ayo Mas, silakan di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aka dari Media Indonesia. Mau bertanya mengenai potensi atau rencana pemungutan suara ulang dan penghitungannya nanti di Kuala Lumpur ini. Beberapa waktu lalu teman-teman Migrant Care juga mengeluarkan, sebagai pemantau yang terakreditasi di Bawaslu, menemukan hasil pemantauannya bahwa sebenarnya ada banyak surat suara yang terkirim di apartemen warga negara Indonesia itu yang terbengkalai, artinya nggak diterima atau nggak dicoblos, atau ada juga yang salah alamat, ada yang harusnya mereka pemilih pos tapi nggak mendapatkan suratnya, akhirnya nanti ke TPS. Nah, nanti apakah ada kemungkinan nih Mas, pemilih-pemilih itu nanti yang merequest ke depannya untuk misalnya mau melakukan pemungutan suara dengan metode yang diinginkannya gitu, agar kalau misalnya dia pengennya TPS ya TPS aja, nggak lewat pos gitu, maksudnya seperti itu, supaya hasil partisipasinya lebih optimal. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Eka, pertanyaannya sudah kita tangkap. Teman dari Kuala Lumpur ya, silakan Mas. Assalamualaikum. Nama saya Hilman dari Bernama TV Kuala Lumpur. Soalan saya hampir sama dengan rakan saya tadi. Cuma saya ingin tahu tarikh ataupun date bilakah postal voting, revote, and also juga untuk mobile ballots KSK itu akan diumumkan. Kerana belum sehingga kini menurut bacaan saya
there's no date has been confirmed yet. So bisa tak Bapak umumkan ataupun announce the date that they have to voting again? Itu saja. Baik, terima kasih Mas Hilman. Kami sudah dapatkan poinnya. Selanjutnya Mas Iqbal dulu ya. Mas Iqbal baru Mbak Jen. Assalamualaikum, selamat sore Mas Hasim, Mas Farsa, Mas Derajat, Pak Idam, Pak Baja, Mas Afif, Bu Betty, dan Pak Bernat. Kok bisa kenal semua begitu? Itu kalau di survei elektabilitas popularitasnya tinggi Mas Afif. Silakan Mas. Izin. Tadi Mas Baja menyampaikan salah satu temuan dalam proses pemungutan suara, yaitu ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di 2.413 TPS, yang kalau saya baca rilisnya tadi pagi ada di sebagian besar ada di Pulau Jawa, Sumatera, dan NTT. Nah, tadi Mas Bagja juga menyebutkan ada potensi pemungutan suara ulang di TPS-TPS itu, dan kalau saya hitung, misalnya kalau satu TPS itu ada 200 pemilih, maka akan ada sekitar 500.000 pemilih yang akan PSU. Begitu pula logistik yang dibutuhkan akan ada sekitar 2,5 juta lembar surat suara. Nah, dan kita tahu bahwa aturan untuk PSU ini maksimal hanya 10 hari, dan saat ini masih diproses apakah rekomendasi PSU atau tidak di Panwascam. Nah, ini berkejaran dengan waktu, bagaimana Bawaslu ini memutuskan kapan akan diputuskan akan ada PSU atau tidak, karena tadi berkaitan dengan logistik, Mas Bagja. Kemudian persiapan untuk logistiknya akan seperti apa, dan satu lagi terkait yang ada di Malaysia. Kan tadi rekomendasi dari Bawaslu juga menyebutkan harus ada pemutakhiran data pemilih, dan itu kemungkinan akan cukup membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, apakah memungkinkan apabila pemungutan suara model POS dan KSK itu dilakukan lebih dari 10 hari sesuai ketentuan undang-undang? Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal. Yang terakhir Mbak Jen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Saya Yayan dari Forum Keadilan, mau bertanya soal Sirekap yang down atau error itu Pak. Bapak tadi juga menjelaskan katanya ada hasil konversi yang berbeda gitu. Nah itu di media X, di postingan X itu juga menyebut perolehan suara 02 itu menggelembung gitu Pak. Nah pertanyaan saya, apakah hanya ke paslon 02 aja atau ke 3 paslon tersebut Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian atas pertanyaannya. Saya kira-kira saya rangkum seputar Sirekap, seputar Kuala Lumpur, PSU, dan juga apa tadi rekomendasi Bawaslu yang tadi disampaikan Mas Bagja. Sudah proporsional pertanyaannya ke Ketua KPU, Ketua Bawaslu imbang ini. Paling banyak atau Ketua KPU? Nah, saya persilakan Mas Ketua KPU, Mas Ketua Bawaslu. Mas Bagja dulu, baik. Silakan. Yang banyak Mas Hasim ini. Soalnya yang memberi rekomendasi dulu ini. Silakan. Terima kasih. Ini Mas Iqbal kebanyakan. Kalau tidak salah Vito tidak ada juga kan? Hanya Mas Iqbal 2.413 temuan ya Mas. Belum kami buat rekomendasi untuk PSU. Kenapa? Karena siapa tahu memang ada kemungkinan rupanya tidak memilih 2 kali. Ada kesalahan informasi di bawah. Nah itu yang kemudian kami lagi kaji. Karena kami punya waktu 10 hari, tapi insya Allah tidak sampai dengan 10 hari. Kami minta kepada Panwascam untuk tidak sampai dengan 10 hari. Karena akan kerepotan juga buat teman-teman KPU untuk melakukan itu. Jadi kalau di undang-undangnya, kalau ada pemilih ini 1 kali memilih lebih satu, itu PSU, itu jelas. Dan bagaimana nanti prosedur untuk itu ya nanti Pak Ketua KPU yang jawab nanti, kan itu masalah logistik dan kawan-kawan saya kira tidak ada masalah sepertinya.
kalau kata kalau Mas Hasim ini masalah teknis dan bisa dilakukan. Jadi itu yang untuk masalah pencoblosan lebih dari, ada orang mencoblos lebih dari 1 kali. Walaupun nanti ini lagi ditelusuri, teman-teman lagi kemudian mendalami informasi dari pengawas TPS. Ini gathering data, kemudian dicek lapangan apakah benar demikian. Nah, kemudian untuk Kuala Lumpur, ini memang problem tersendiri. Kalau pemungutan data pemilih, tentu nggak bisa lebih akan melampaui batas waktu itu. Oleh sebab itu, kita harus ada memang nanti breakthrough ya terhadap aturan ini sehingga kemudian pemungutan data pemilih dapat dilakukan. Kenapa demikian? Karena kita belajar dari beberapa kasus pemilu sebelumnya atau pilkada sebelumnya. Misalnya kalau nanti kalau di MK misalnya kasus Nabire kalau tidak salah, itu kan pemutakhiran data pemilih diulang mas pemutakhiran data pemilihnya. Nah itu 100% di seluruh satu kabupaten. Nah itu dapat dibayangkan, itu bisa dilakukan. Nah demikian juga nanti tentang pemutakhiran data pemilih di Kuala Lumpur. KPU punya waktu 35 hari semenjak pemungutan suara untuk menetapkan rekapitulasi. Semoga dalam batas waktu demikian sehingga tidak mengganggu melampaui dari 35 hari. Namun dengan itu memang effortnya agak besar. Oleh demikian kami tentu juga akan membantu teman-teman KPU walaupun membantunya tidak kemudian kami jadi penyelenggara teknis untuk logistik dan kawan-kawan. Nanti melampaui kewenangan nanti mas kalau gitu. Jadi tentu kami akan membantu dan memberikan masukan terhadap pemutakhiran data pemilih nanti dan supaya agak dipercepat ya, supaya cepat. Dan ini bukan hanya kerja KPU, bukan hanya kerja KPU, tapi kerja Kementerian Dalam Negeri, kedubes tempat ya, khususnya kedubes di Malaysia dan juga atas Kementerian Tenaga Kerja dan sehingga untuk kita lebih serius untuk mendata teman-teman warga negara dan apa alamatnya dan alamat terkininya apa. Misalnya kita ketemu bahwa ketika paspor yang baru itu tidak terdata di DPT. Rupanya paspor yang lama yang terdata. Nah itu yang menarik kan. Jadi itulah yang menurut kami bisa dilakukan ke depan. Dan itu bisa dilakukan. Karena saya kira seharusnya semua traffic ya warga negara itu bisa dipantau karena ada kedutaan besar kita sebagai perwakilan negara kita di Kuala Lumpur. Jadi saya kira itu mas bisa dilakukan gitu. Dan semoga itu bisa cepat untuk dilakukan. Dan alhamdulillah ini kita sudah ngobrol di awal dan rekomendasi kita diterima oleh teman-teman KPU dan kita akan secepatnya. Saya kira teman-teman KPU juga kita sama-sama mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam penyelenggaraan pemilu yang baik. Terima kasih mas. Monggo mas Hasim. Terima kasih. Yang pertama soal Sirekap. Jadi bahwa terdapat kesalahan atau ketidaktepatan konversi dari pembacaan terhadap formulir yang diunggah itu sifatnya random, tidak hanya untuk pilpres tapi juga ada pilegnya ya. Nah kalau dari segi berapa sih jumlah suara hasil konversi yang kemudian tidak tepat belum kami cek sampai sedetail itu. Yang jelas yang kami sudah pantau dan sudah termonitor itu tadi ada di 2.325 TPS. Yang paling penting sudah teridentifikasi itu by system dan kemudian yang akan kita minta untuk dilakukan koreksi terhadap konversi yang salah tersebut supaya pemindaiannya itu jelas dan kemudian terbaca sebagaimana apa yang tertulis di dalam formulir. Kemudian yang berikutnya soal pemungutan suara ulang. Sekali lagi ya untuk yang di dalam negeri tentu saja memang betul ada batas waktunya. Tetapi kan ada situasi yang kemudian harus dipahami betul, misalkan soal konflik di beberapa distrik di beberapa kabupaten di Papua. Ini kan juga harus melihat situasi keamanannya dulu. Rata-rata kan persoalannya karena yang situasi seperti ini karena ada yang begitu melihat penghitungan suara kalah lalu kemudian bikin onar. Kemudian juga yang seperti yang di NTB itu.
Makanya kemudian juga harus melihat situasi keamanannya, bahwa situasi seperti itu tentu kami akan koordinasikan dengan pihak kepolisian, kapan waktu yang tepat untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Kemudian yang berikutnya, untuk yang Kuala Lumpur, yang jelas yang sudah kami perintahkan itu adalah yang dilanjutkan penghitungan suara untuk metode TPS. Karena yang problem kan metode pos dan metode KSK atau kotak suara keliling. Jadi penghitungan suara untuk metode TPS yang kemarin digelar pada hari Ahad tanggal 11 Februari, itu penghitungannya tetap dilanjutkan tanggal 14-15 ini. Tapi untuk yang pos dan KSK dihentikan untuk tidak diikutkan dalam penghitungan suara. Karena apa? Direkomendasikan untuk PSU. Nah kemudian yang kedua, karena PSU-nya ini dimulai dari pemutahiran data pemilih, tentu saja akan kami lakukan secara hati-hati. Kenapa hati-hati? Yang pertama, sudah ada sebagian pemilih di dalam DPT ataupun DPTB ataupun dalam KSK, dalam DPK yang sudah ikut pemungutan suara TPS. Berarti kalau dia sudah ikut pemungutan suara TPS kan nggak bisa diikutkan lagi dalam pemungutan suara ulang untuk metode KSK dan POS. Demikian juga di dalam negeri juga sudah ada pemungutan suara, sehingga tidak bisa lagi kemudian orang yang sudah hadir di dalam negeri, sudah nyoblos kemudian tiba-tiba geser ke Kuala Lumpur, ikut pemungutan suara, ngaku pindah milih misalkan. Sehingga tentu saja data pindah milih, data DPK yang kami gunakan adalah selama sebelum pemungutan suara di Indonesia dilakukan, atau batas akhirnya adalah data yang kemarin digunakan untuk yang terakhir pemungutan suara metode TPS. Itu yang kita jadikan pegangan untuk bahan pemutahiran data pemilih. Jadi DPT yang sudah ada, nanti kita cek soal validitas alamatnya. Kalau alamatnya dikenali masih kita pertahankan di situ. Kemudian nama-nama yang ada di DPT dengan yang di DPTB dan KSK itu terdaftar semua. Untuk pemilu yang kemarin ya, itu kita cross check. Nah kalau kemudian sudah ada di DPT atau DPTB atau DPK-nya TPS, maka tidak kita masukkan di dalam DPT-nya untuk metode POS dan KSK, supaya tidak dia milih lebih dari satu kali. Nah dari situlah nanti dapat rumusan yang kira-kira lebih tepat, lebih akurat tentang warga negara Indonesia yang ada di Kuala Lumpur yang punya hak milih, apakah di DPT, kemudian di PTB dan KSK, dan sudah melakukan coblosan untuk TPS. Itu yang tidak akan kita ikutkan. Yang berikutnya kita juga harus menyisir lagi begini. Di dalam DPT yang sudah ada, nanti setelah kita cross check termasuk alamat-alamat dan DPTB dan DPK, itu juga akan kita bandingkan dengan situasi yang di mana masukan-masukan kemarin ya, kalau ada masukan ada sekian puluh ribu orang belum masuk DPT. Nanti kita cek nama-nama itu akhirnya sudah diakomodir belum di dalam DPK pemilu metode TPS. Apakah sudah masuk DPTB misalnya? Karena begini, masukan-masukan yang ada setelah DPT itu kalau mau digunakan harusnya kan di cross check dulu atau disinkronisasi dengan DPT. Kemungkinan pertama namanya sudah ada di DPT Kuala Lumpur. Kalau sudah seperti ini kan sudah masuk kategori yang diurus. Kalau yang kedua ada di DPT dalam negeri tapi belum ada di DPT-nya Kuala Lumpur, maka bisa dilayani dengan cara apa? Dipindah milihkan dulu ke Kuala Lumpur. Yang ketiga, kalau sama sekali di DPT belum ada, di DPTB juga belum ada, ini masuk kategori DPK. Nah tentu saja beberapa tahapan sinkronisasi untuk pemutahiran data pemilih ini harus kita lakukan secara hati-hati. Dan dari situlah kemudian kita siapkan surat suara. Apakah surat suaranya harus nyetak lagi? Belum tentu. Karena kan kita cek kehadiran pemilih yang metode POS kemarin, kemudian kehadiran pemilih metode KSK, dan kehadiran pemilih metode TPSLN. Dari situ kita hitung surat suaranya masih ada berapa. Dan dari situ nanti akan ketahuan yang akan diulang kan cuma dua metode nih, KSK dan POS.
Dari situ nanti surat suara yang belum digunakan, kita gunakan untuk pemungutan suara ulang. Kalau dari segi jumlah kami meyakini surat suaranya masih mencukupi untuk yang Kuala Lumpur. Tidak perlu cetak ulang atau dicetak baru. Karena kecenderungannya, walaupun kami belum ngecek ya, kecenderungannya kehadiran di 2019, saya Mas Bagja ini yang ditugaskan untuk mengawal pemilu di Kuala Lumpur 2019. Dan sekarang juga kebetulan saya sama Mas Bagja juga dan Mas Idam untuk supervisi dan monitor di sana. 2019 itu kehadirannya itu 27,44%, ya. Katakanlah sama atau katakanlah naik jadi 30%, itu insya Allah ketersediaan surat suara yang belum digunakan masih tersedia, jadi tidak perlu untuk cetak ulang. Kalau yang untuk pemungutan suara ulang di dalam negeri itu juga demikian, nanti kita cek juga surat suara yang tidak digunakan dari metode untuk pemungutan suara di dalam negeri atau di kabupaten-kabupaten itu kita cek. Dan kalau memang memungkinkan nanti kita juga akan gunakan itu tanpa harus mencetak ulang. Dan sesungguhnya kan sudah ada surat suara cadangan untuk pemungutan suara ulang. Cuman harus kita cek, ini yang harus diulang yang kategori mana dari 5 jenis pemilu. Gitu. Saya kira itu ya, makasih. Aduh, nggak perlu lah kalau yang itu ya. Tapi yang jelas kan begini loh. Ini kita kan mengcover semua TPS, ya kan? Kemudian juga mengcover anggota KPPS-nya yang kita tugasi 2 orang, dan seterusnya termasuk membangun sistemnya dan seterusnya. Jadi kalau total biaya ya komponennya termasuk itu semua, tetapi untuk yang developer tentu saja hanya untuk yang biaya pembangunan dan termasuk biaya dukungannya, termasuk servernya dan segala macam itu. Makasih. Teman-teman sekalian, itulah tadi kompresi bersama antara KPU dan Bawaslu. Kami kira cukup karena sudah cukup lama, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, sehat-sehat semuanya, dan mohon kami senantiasa dibantu untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.